Assalamualaikum Bunda dan teman-teman semua. Semoga sehat selalu dan dimudahkan urusannya. Amin. Di video kali ini aku mau berbagi resep gimana caraku membuat tongseng daging kambing yang empuk, maknyus, rasanya enak, kaya dengan rempah melimpah. Aku yakin Bunda dan teman-teman bakalan suka dan ketagihan. Selamat mencoba. Ngomong-ngomong tentang makanan halal dan thayyib alias sehat, mengapa sih di era sekarang sulit banget rasanya untuk mendapatkannya? Butuh ilmu dan perjuangan yang tidak gampang. Terutama tentang makanan thayyib alias sehat, banyak sekali definisi atau pengertian yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat kita. Ada yang bilang makanan sehat itu adalah makanan yang hanya bersumber dari tumbuhan seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Sebaliknya ada pula yang menganggap bahwa makanan yang dibutuhkan adalah makanan yang hanya berasal dari hewan saja. Bahkan ada yang membatasi hanya memakan bagian tertentu dari hewan seperti hanya memakan dada ayam ataukah daging merah dari sapi. Ada pula yang bilang bahwa makanan sehat itu adalah makanan yang tidak mengandung lemak seperti santan, daging kambing, kelapa, dan lain-lain. Ada pula yang menganggap bahwa makan makanan sehat itu harus dihitung-hitung dulu kalorinya dan juga memakan dengan jeda waktu tertentu seperti intermittent fasting. Lalu bagaimana kita sebagai seorang muslim memahaminya? Maka pertama kita mesti yakin terlebih dahulu bahwa standar kebenaran itu hanyalah ada pada Islam. Kedua, hanya menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan terbaik kita. Ketiga, mempelajari secara khusus apa saja sih makanan dan minuman yang dimakan oleh Rasulullah disertai dengan dalil yang melandasinya. Apabila kita mempelajari makanan dan minuman yang disebutkan dalam Al-Quran dan apa saja yang berkembang di eranya Rasulullah, maka kita akan mendapati bahwa Rasulullah itu hanya makan dan minum dari sumber alami alias real food, tanpa bahan tambahan sintetik apapun seperti pemanis, penguat rasa, pemutih, pewarna, dan lain-lain. Bahkan roti yang beliau makan merupakan roti dari tepung gandum yang berasal dari gandum utuh. Bukan karena di era Rasulullah belum berkembang industri makanan dan variasi makanan seperti hari ini, namun berbagai penelitian yang ada telah memvalidasi bahwa real food merupakan makanan sehat karena memiliki kepadatan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita dan tentu tidak menimbulkan efek samping seperti gangguan kesehatan semacam alergi makanan atau autoimun, penyakit degeneratif di kemudian hari, kecacatan, dan lain-lain. Di era sekarang, tantangan mendapatkan makanan sehat sangatlah besar karena sistem yang ada sama sekali tidak mendukung. Ketika kapitalisme mengambil alih, industri makanan, pertanian, dan juga peternakan menjadi sumber cuan. Tak ada satupun pertimbangan tentang lingkungan, air, udara, bahkan makhluk yang ada, kecuali pertimbangan ekonomi. Dengan sekejap, mereka bisa mempercepat dan memperbanyak ayam yang siap dipotong, sapi yang siap disembelih, membuat rekayasa genetik pada tanaman, menciptakan bahan-bahan kimia pestisida dan pupuk yang dosisnya luar biasa hanya demi meraup keuntungan. Bahkan market organik hari ini juga tak luput dari incaran dan rekayasa industri kapitalis. Jadi, posisi sistem sangatlah penting. Ketiadaan sistem yang benar dan mendukung terrealisirnya kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya tidak bisa ditawar. Sehingga perjuangan atas perubahan sistem juga dibutuhkan di samping kita tetap berupaya mewujudkan idealisme pribadi semaksimal yang kita mampu. Sampai di sini dulu teman-teman videonya. Thanks for watching dan wassalamualaikum.